Beredar kabar bahwa pemerintah akan menaikkan gaji PNS. Kabar ini beredar terutama lewat media sosial. Kabar tersebutlah sangat beredar di tengah-tengah masyarakat dan sebenarnya sangat diharapkan kebenarannya, terutama oleh para PNS. Menganggap kabar tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ikut angkat bicara untuk meluruskan isu yang beredar. Tito Karnavian memberikan penjelasan atau klarifikasi tentang kabar rencana kenaikan gaji PNS yang terlanjur menyebar. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri peringatan ulang tahun Kopri ke-51. Tito Karnavian mengatakan bahwa untuk kenaikan gaji PNS hanya bisa dilakukan jika terjadi perubahan di dalam tata pemerintahan Indonesia. Terutama sekali harus ada perubahan dalam tata pengelolaan anggaran pendapatan belanja APBN. Menurutnya pemerintah saat ini sedang mengupayakan peningkatan pendapatan atau pemasukan negara. Caranya yaitu dengan memaksimalkan sumber-sumber pemasukan negara yang berasal dari sumber daya alam atau yang lainnya. Selain melakukan hal tersebut, pemerintah juga berupaya untuk menekan kebocoran anggaran. Hal ini dikarenakan, menurut Tito, jika belanja negara bisa efektif untuk rakyat, maka Indonesia akan menjadi sebuah bangsa yang bangkit. Yang mana sebelumnya tak diragukan lagi, informasi kenaikan gaji PNS 2023 sangatlah dinanti oleh para pegawai negeri. Namun karena kesibukan pekerjaan dan tugas sebagai PNS membuat sebagian besar mereka tidak sempat mencari informasi soal kenaikan gaji. Apalagi saat santer terdengar kabar bahwa diyakini terdapat informasi kenaikan gaji 2023. Di satu sisi pekerjaan sebagai PNS ditunjang dengan gaji yang besar, belum lagi sejumlah tunjangan yang melengkapi. Akan tetapi inflasi kenaikan harga kebutuhan pokok membuat para PNS sangatlah mengharapkan kenaikan gaji di tahun 2023. Sebab sudah lama sekali tidak ada kenaikan gaji dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun para PNS secara rutin menerima gaji setiap bulan, namun masih ada saja yang belum puas dengan gaji yang mereka terima. Apalagi pasca terkena pandemi COVID-19, kondisi perekonomian rakyat memang nggak carut-marut. Para ahli ekonomi juga memperkirakan bahwa sebuah bencana ekonomi bernama resesi akan menimpa seluruh dunia. Resesi ekonomi akan membuat pendapatan domestik bruto menjadi minus sementara pengangguran bertambah. Selama resesi, diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan melambat bahkan akan berada di angka minus. Seandainya belanja efektif untuk rakyat, maka bangsa Indonesia akan bangkit dan melompat, ujar Tito. Menurut pemaparannya, perbaikan tata kelola keuangan dan kesuksesan negara mengelola sumber pendapatan akan berefek langsung pada kenaikan gaji PNS. Tapi sayangnya hal tersebut tidak akan pernah terwujud jika permasalahan yang ada tidak dapat diselesaikan. Persoalan utama yang paling menonjol adalah kebocoran anggaran. Hal ini tak lain dan tak bukan disebabkan oleh perilaku korupsi. Tito menjelaskan bahwa hal ini menciptakan semacam lingkaran setan, di mana jaminan kesejahteraan PNS menjadi rendah akibat dana minim setelah banyak kebocoran. Tapi lingkaran setannya adalah kebocoran pendapatan, kebocoran belanja akibat nggak maksimal. Akibat nggak maksimal pendapatannya penghematan dilakukan, rasionalisasi dilakukan, gaji pegawai negeri dan tunjangan pegawai jadi nggak naik, sambungnya. Maka dapat disimpulkan bahwa jika ingin gaji PNS naik, maka persyaratan ini harus terpenuhi terlebih dahulu. Persyaratan yang dimaksud adalah dengan menghilangkan budaya korupsi yang telah mengakar dalam birokrasi. Kita harus menekan biaya korupsi yang sudah, tapi ke depan kita harus move on.